Coba deh, rasain. Di dalam dada kita semua, sekarang ini juga ada satu mesin yang luar biasa hebatnya. Kerja tanpa henti. Itulah jantung kita. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar rahasia-rahasia dari organ yang bikin kita tetap hidup ini. Kita mulai dari sesuatu yang pasti pernah kita semua alami. Pernah nggak sih kalian kaget banget sama suara keras, atau tiba-tiba ada yang muncul, rasanya jantung kayak mau copot kan? Nah, sensasi itu bukan cuma perasaan loh, itu sebenarnya adalah respons biologis yang super canggih. Yuk, kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Reaksi kaget tadi itu bukan sekedar kaget biasa loh. Ini tuh sistem alarm super canggih peninggalan nenek moyang kita. Dan cara kerjanya cerdas banget. Jadi, dalam sekejap mata, begitu otak kita nangkap ada potensi bahaya, boom, alarm langsung nyala. Ini langsung memicu pelepasan hormon adrenalin, si bahan bakar darurat tubuh kita. Pesan darurat ini langsung dikirim ke jantung dengan satu perintah yang jelas. Ayo kerja lebih keras, sekarang juga. Dan tujuannya? Cerdas banget. Jantung yang berdebar lebih kencang itu artinya dia lagi mompa darah yang kaya oksigen dengan kecepatan penuh ke otot dan otak kita. Tujuannya? Biar kita punya energi maksimal buat lari atau ngelawan. Benar-benar sistem pertahanan diri yang sempurna. Jadi, kalau lain kali jantung kalian berdebar kencang karena kaget, ingat ya, itu bukan berarti kalian penakut. Justru itu bukti kalau badan kalian lagi kerja keras buat melindungi kalian. Keren kan? Oke, kita udah bahas soal respons darurat. Sekarang, yuk kita lihat kerjaan sehari-harinya jantung yang, wah, nggak kalah bikin melongo. Siap-siap ya, angka-angka ini mungkin bakal mengubah cara kalian mandang organ ini selamanya. Oke, sebelum kita bahas angka-angka gilanya, kita samain persepsi dulu ya. Waktu kita lagi santai, jantung orang dewasa yang sehat itu berdetak antara 60 sampai 100 kali per menit. Nah, buat ngitung-ngitung, kita pakai angka tengahnya aja deh ya. Anggap aja sekitar 70 detak per menit. Nah, dengan rata-rata segitu, artinya jantung kita itu berdetak 100.000 kali setiap satu hari. Gila kan? Tanpa istirahat, tanpa cuti, bahkan pas kita lagi tidur paling nyenyak sekalipun. Sekarang coba kita kaliin setahun. Angkanya langsung loncat jadi lebih dari 36 juta kali. Coba bayangin, kerjaan sebanyak itu dilakuin sama organ yang ukurannya cuma segede kepalan tangan kita. Dan ini puncaknya nih, selama rata-rata kita hidup, jantung kita itu bisa berdetak lebih dari 2,5 miliar kali. Miliar loh, dan semua itu otomatis, kita nggak tengah nyuruh sama sekali. Terus gimana caranya? Nah, pertanyaan barusan itu penting banget. Kalau bukan kita yang ngatur, terus siapa dong yang nyuruh jantung berdetak? Ini dia misteri selanjutnya. Ya kan? Aneh loh kalau dipikir-pikir, tangan kita gerak karena kita mau. Tapi jantung, dia kayak punya jadwalnya sendiri. Kok bisa ya? Ternyata jawabannya ada di satu bagian super kecil tapi penting banget. Namanya nodus sinoatrial atau disingkat nodus SA. Anggap aja ini kayak direktur utamanya jantung kita, pusat komandonya. Jadi gini cara kerjanya. Si nodus SA ini rutin ngirim sinyal listrik kecil-kecil. Nah, sinyal inilah yang nyebar ke seluruh otot jantung dan ngasih perintah kontraksi sekarang. Dan kontraksi inilah yang kita rasain sebagai detak jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Paling gampang, bayangin aja nodus SA ini kayak jam internal di tubuh kita. Dia terus-terusan berdetak dengan ritme yang pas, ngejaga semuanya tetap lancar, nggak peduli kita lagi melek atau lagi tidur. Kita udah lihat betapa hebatnya jantung kita bekerja. Tapi sekarang, kita perlu bahas sesuatu yang lebih serius, tapi juga krusial banget. Apa yang terjadi kalau mesin hebat ini mendadak berhenti? Kalau jantung sampai berhenti berdetak, itu namanya henti jantung. Dan ini adalah kondisi darurat medis paling puncak. Kenapa? Karena aliran darah ke otak dan organ penting lain langsung stop. Di sini setiap detik itu berharga banget. Kalau amit-amit ya, kalian ada di situasi kayak gini, ada 3 langkah penting yang harus diingat. 1. Langsung panggil bantuan medis. 2. Kalau kalian bisa dan terlatih, lakukan RJP atau kompresi dada. Ini buat bantu darah tetap ngalir secara manual. Dan 3. Kalau ada, pakai alat yang namanya EID. Alat ini bisa ngeriset irama jantung. Poin utamanya cuma satu, jangan buang-buang waktu. Dalam keadaan darurat kayak gini, tindakan yang cepat itu benar-benar jadi penentu antara hidup dan mati. Jadi, coba kita renungin lagi. Jantung kita itu adalah pelindung, pekerja super keras, sekaligus pengatur waktu yang hebat. Tapi, pas dia lagi butuh bantuan, dia benar-benar bergantung sama kita buat bertindak cepat.
Ujung-ujungnya, semua angka dan fakta keren tadi itu ngarah ke satu hal yang simple tapi dalam banget. Jantung itu pusat kehidupan kita. Jadi, ngejaga jantung kita itu bukan cuma soal ngejaga satu organ, tapi ngejaga seluruh hidup kita.